Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi kita semua dimanapun Anda berada. Saya menjumpai sahabat Galilea yang ada di Amerika. Bagaimana kabar juga yang ada di Eropa, juga di Australia, bahkan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berharap dan terus berdoa bagi Bapak Ibu semuanya supaya tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita telah berada di hari ini, hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Tuhan begitu baik, telah menjaga dan menyertai kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Dan karena itu mari kita ambil waktu sejenak, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berkati kami, karena Tuhan sudah memberikan hari ini. Karena Engkau yang memulai, maka Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai hari ini dengan beraktivitas, dengan bekerja, kami mau datang kepadamu. Dan kiranya firman yang kami baca, kami dengar, ini akan menjadi rema dan yang akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, ada banyak orang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, giat melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Tuhan tidak menghendaki hanya sebatas itu. Tuhan ingin supaya kita hidup bergaul karib dengan Dia. Jadi saudaraku yang kekasih, ini sangat penting. Tuhan mau kita bergaul karib dengan Dia. Yesus mengatakan bahwa Dia tidak menyebut kita sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut saudara dan saya sebagai sahabat. Karena segala sesuatu yang Dia dengar dari Bapa akan diberitahukannya kepada kita. Amin. Dikatakan tadi di ayat 15, Yohanes 15. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, bagaimana dapat menjadi sahabatnya Tuhan? Ini persoalan. Orang-orang yang diperkenankan Allah untuk bisa bergaul karib dengan Dia adalah mereka yang pertama takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Di Mazmur pasalnya yang ke-25 pada ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan begini saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka.
Saudara, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Tidak kompromi dengan dosa. Dan saudara tahu dampak dari takut akan Tuhan, kalau saudara baca di Amsal 10 ayat 27, panjang umur. Mazmur 128 ayat 1, hidup bahagia. Ya, tentu semua kita ingin bahagia. Lalu orang yang takut akan Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 dikatakan tidak kekurangan. Amin. Bahkan di Mazmur 33 ayat yang ke-18 di sana dikatakan diperhatikan Tuhan. Lalu di 145 Mazmur ayat 19, orang yang takut akan Tuhan doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, untuk menjadi sahabat Allah, ya sahabatnya Tuhan Yesus, maka hal penting yang pertama takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di Mazmur 25 di ayat yang ke-15 dikatakan begini saudara. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi orang yang matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Ini orang yang layak menjadi sahabatnya Tuhan. Mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Artinya orang yang fokus dan memfokuskan tujuan hidupnya kepada perkara-perkara yang rohani. Sehingga segala masalah yang terjadi tidak membuat dia jauh daripada Tuhan, tetapi membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Fokus berarti setia. Berarti memfokuskan diri pada apa yang dikerjakan. Fokus berarti juga kualitas pekerjaan dan bukan kuantitas pekerjaan. Tapi juga fokus berarti lebih menekankan pada mutu pekerjaan ketimbang banyaknya pekerjaan. Jadi ini hal penting yang harus kita perhatikan untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang matanya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Mazmur 25, masih di Mazmur 25 ayatnya yang ke-16 tadi, ya, dikatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Saudara, yang ketiga adalah orang yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Nah, jadi orang yang merasa diri sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Sebatang kara. Orang yang menyadari keterbatasannya, dia pasti akan menyadari pentingnya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Tapi juga harus disadari bahwa ia harus meninggalkan dosa. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Demikian yang tertulis dalam Alkitab. Dengan menyadari keterbatasannya, maka setiap orang harus tekun dalam doa agar kuasa Tuhan dinyatakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau saudara lihat di ayat 18 bagian B, di Mazmur 25, atau saya bacakan mulai dari ayat 18. Tilitlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Yang keempat,
Ini hal penting yang harus kita perhatikan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Orang yang mau membereskan dosanya. Jadi orang yang hidup dalam pertobatan dan berjalan dalam kekudusan pasti dikenan oleh Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Jika kita menyadari kelemahan kita, maka sudah barang tentu kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa. Percayalah bahwa Tuhan pasti mengampuni dan menyucikan segala dosa-dosa setiap orang yang mengaku dosa kepadanya. Di Yohanes 1 Yohanes pasal 1 pada ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan untuk saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan begini saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kelima, saudara, yang kelima untuk menjadi sahabatnya Tuhan, ya kita kembali lagi ke Mazmur 25 tadi, di ayatnya yang ke-21 dikatakan begini saudara. Ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara, ini yang kelima, yaitu apa? Orang yang jujur dan tulus hati dalam hidupnya. Nah saudara, Allah mengetahui seluruh keberadaan hidup kita. Betul? Meskipun kita tidak jujur, Tuhan tahu. Amin. Tetapi ingat, Dia sangat menghargai kejujuran, ya keterbukaan hati kita. Karena itu berlakulah jujur di hadapannya. Amin. Lebih daripada itu, kita harus tulus dalam mengikuti Dia. Kasih kita jangan pura-pura. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Amin. Jika kita tulus, maka kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak menyebut kami hamba, tetapi Engkau menyebut kami sahabat. Engkau mau bersahabat dengan kami, bahkan bersahabat dengan karib. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu juga kami telah belajar hari ini. Orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk bisa bergaul karib. Maka kami telah belajar hari ini. Yang pertama, kami harus takut akan Engkau. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Kami juga belajar hari ini, orang yang matanya tetap tertuju kepadamu, inilah orang yang layak untuk menjadi sahabat. Kami fokus pada perkara-perkara yang rohani. Dan karena itu kami juga fokus pada apa yang Engkau kehendaki supaya kami kerjakan dalam hidup kami. Kami juga diingatkan, diajarkan hari ini bahwa orang yang layak menjadi sahabatmu adalah orang yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami, sebab kami sangat terbatas, kekuatan kami sangat terbatas.
Lagi pula, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan pernah diberkati, bahkan terkutuk. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa. Hanya Engkau harta kekayaan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami juga hari ini diajarkan, orang yang berkenan menjadi sahabat Engkau adalah orang yang mau membereskan dosanya. Itu sebabnya kami mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan berjalan dalam kekudusan. Menjaga hati, menjaga kekudusan. Dan kami juga diingatkan bahwa orang yang jujur dan tulus hati adalah orang yang sungguh sangat berkenan kepadamu. Berikan kami selalu hati yang tulus dan jujur kepadamu. Terpujilah Engkau. Apa yang kami dengar hari ini kiranya menjadi kekuatan untuk kami lakukan dalam hidup kami, bukan untuk kami lupakan. Berkati seluruh subscriber, sahabat Galilea, jemaat GCC di mana saja mereka berada, baik di Amerika, di Eropa, di Australia, di Hong Kong, di Kuala Lumpur, bahkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang selalu mengikuti sahabat Galilea ini. Berkati rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak, pekerjaan, kesehatan mereka semua, dan juga finansial mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melangkah bersama Tuhan di hari ini dan melakukan seluruh pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari bahagia dan sukacita karena saya dikaruniakan usia 55 tahun ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya untuk hidup, amat terlebih di pandemi COVID-19 ini yang sebetulnya harapan hidup kita sangat kecil. Tapi kalau saya masih bisa menikmati 55 tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya telah berkomitmen untuk memberikan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Pakai hidup saya secara all out untuk melayani Tuhan. Dan tentu saya tidak bisa ada di titik hari ini tanpa juga doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Amat terlebih juga Galilea Network. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada seluruh subscriber yang tentu mendukung sehingga pelayanan online ini di channel YouTube ini bisa berlangsung sampai hari ini. Dan karena itu apa yang sudah dikerjakan kiranya itu terus menjadi berkat, dan doakan saya bersama keluarga supaya tetap sehat, tetap bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan tentunya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada saya untuk dapat terus menyelesaikan amanat agung ini. Dan juga seluruh kru Galilea Network yang bekerja di balik layar ya. Terima kasih untuk semua apa yang kalian buat. Saya percaya tidak sia-sia. Dan sukacita dan bahagia di hari ulang tahun ini tentu membuat saya untuk selalu mengevaluasi diri, apakah saya sudah maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya persembahkan hidup selanjutnya, usia, bahkan hari, minggu, dan bulan tahun yang ada di depan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya, dukungan, doa, dan juga donasi tentunya. Tanpa donasi juga dari Bapak Ibu, Galilea Network tidak bisa berlangsung sampai hari ini.
Semuanya Tuhan berkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada